Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sakti, teman-teman. Baik, di video yang kedua kita kali ini kita akan membahas tema yang kedua, ya ini gunakan kesempatan untuk meloloskan domba, yang artinya memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Setiap kesempatan harus dimanfaatkan. Saat menjalankan rencana secara bertahap, ambillah kesempatan dan keuntungan dari setiap peluang yang muncul dengan sendirinya. Sekecil apapun dan manfaatkan diri Anda dari keuntungan itu betapapun kecilnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita gas. Selama hari-hari terakhir dinasti Yuan terjadi pemberontakan besar di seluruh kekaisaran. Setelah banyaknya pertempuran untuk menentukan siapa yang akan membuat dinasti yang baru, pertempuran itu dipersempit hingga hanya menjadi dua pesaing, yaitu Chu Yuanchang dan Chen Yifu. Untuk menyelesaikan konflik ini dan menentukan siapa yang akan mendirikan dinasti baru, mereka memindahkan pasukan mereka ke Danau Poyang, tempat pertemuan dan pertempuran antara kedua pasukan itu terjadi. Chen Yifu mendapatkan keunggulan yang kuat dalam pertempuran ini karena ia memiliki lebih banyak pasukan dan kapal yang lebih besar dan kuat. Chen Yifu menggunakan kapalnya untuk berbaris berdampingan di sepanjang danau dan kemudian menggabungkan kapal-kapal itu menggunakan rantai besi dan menciptakan penghalang. Chen Yifu punya keunggulan, kawan-kawan. Jadi dia secara pasukan lebih unggul, secara armada lebih unggul. Dia menyatukan armadanya berupa kapal. Dia dibariskan dengan satu baris dengan menggunakan rantai besi untuk menyerang lawannya. Meskipun Chu Yuanchang tahu dirinya berada pada posisi yang kurang diuntungkan, dia masih mencoba untuk menyerang kapal-kapal Chen Yifu. Tetapi tidak mungkin baginya untuk bisa menerobos pertahanan gabungan dari kapal-kapal itu. Lanjut di hari kedua pertempuran, terjadi angin yang bertiup dengan sangat kencang. Dan Chu Yuanchang memanfaatkan angin ini demi keuntungannya dengan menerapkan strategi 12. Chu Yuanchang memanfaatkan kesempatan ini dan meluncurkan kapal api melawan kapal penghalang milik Chen Yifu. Dengan angin yang bertiup ke arah yang memberinya keuntungan, dengan cepat api tersebut melahap kapal-kapal milik Chen Yifu yang membuat pasukannya kocar-kacir. Pasukan Chen Yifu begitu sibuk dengan usaha mereka untuk melindungi kapal dan memadamkan api sehingga mereka dapat dikalahkan oleh pasukan Chu Yuanchang. Artinya apa? Chen Yifu menerapkan strategi 12 dengan memanfaatkan setiap kesempatan. Di hari kedua dia sadar dia kalah posisi, kalah pasukan, kalah armada. Dia memanfaatkan angin yang berhembus ke arah Chu Yuanchang. Angin itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sekecil apapun demi probabilitas meraih kemenangan, dan ternyata itu dibuktikan dan alhamdulillahnya berhasil. Sehingga mereka dapat dikalahkan oleh pasukan Chu Yuanchang yang awalnya inferior. Dia dapat kesempatan sekecil apapun. Dia menggunakan strategi 12, dia berhasil mengeluarkan kekuatan yang lebih superior. Ketika strategi 12 ini digunakan, ahli strategi mengambil keuntungan dari setiap peluang yang muncul dengan sendirinya. Peluangnya mungkin hanya peluang kecil, tapi tetap bagi ahli strategi hal itu masih merupakan peluang dan karenanya tidak boleh diabaikan. Strategi 12 juga dapat terlihat mirip dengan strategi 9. Tidak seperti strategi 12, strategi 9 bereaksi ketika Anda dengan sabar menunggu situasi terungkap sebelum Anda mulai bergerak. Sedangkan strategi 12 adalah tentang memanfaatkan peluang apapun, sekecil apapun, dan kapan saja. Untuk penerapannya di kehidupan sehari-hari, ya kan? Kita ambil contoh ketika tim papan atas di liga
sepak bola bertemu dengan tim papan tengah. Secara matematika di atas kertas, tim papan atas akan lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Apalagi ini main di kandang tim papan atasnya. Babak pertama mulai berlangsung. Pelatih dari tim papan atas menerapkan strategi menyerang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Babak pertama berlangsung dengan sengit. Kedua belah pihak saling menyerang, namun berujung dengan skor kacamata atau skor tanpa gol. Saat terjadi babak pertama telah usai, masuk ke ruang ganti, pelatih dari tim papan atas tetap dengan strategi yang sama, menginstruksikan kepada para pemainnya untuk tetap terus menyerang dan mengembur pertahanan tim lawan supaya bisa terciptanya gol. Sedangkan tim papan tengah, pelatihnya memberikan instruksi untuk tetap terus fokus dengan strategi yang diterapkan di awal dan mengandalkan counter attack atau serangan balik. Karena secara matematis tim papan tengah ini kualitas permainannya lebih bagus tim papan atas, makanya dia nyari momentum untuk bisa menyerang balik atau counter attack. Memasuki babak kedua, permainan dimulai lagi, serangan silih berganti. Singkat cerita, memasuki menit ke-70, pelatih dari tim papan tengah melihat sebuah celah, melihat sebuah kesempatan. Dia melihat salah satu dari bek kanan dari tim papan atas, stamina-nya sudah mulai turun. Melihat kesempatan itu, dia segera menerapkan strategi 12 dengan memanfaatkan setiap kesempatan dengan memasukkan pemain sayap dengan kecepatan lari yang di atas rata-rata dengan kondisi yang masih bugar. Dengan dimasukkannya pemain sayap ini, pelatih berharap akan bisa merubah arah pertandingan dengan hasil yang lebih baik. Bisa jadi ini bisa merubah keadaan, tapi bisa jadi tidak. Tapi setidaknya pelatih tim papan tengah ini sudah menerapkan strategi 12 dengan memanfaatkan setiap kesempatan. Hasilnya dia sudah berusaha. Nah, baik, itulah kisah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.